Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Permasalahan sebaik-baik tempat sholat wanita untuk sholat fardu, apa kira-kira di masjid atau di rumah? Itu memang menarik untuk dikaji bersama, karena ditemukan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Wa an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul mar'ati fi baitiha afdal min sholatiha fi hujratiha wa sholatuha fi mahdahiha afdal min sholatiha fi baitiha. Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan hadis ini oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Allah berkata, qala Rasul, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qauli, berbeda dengan hadis fi'li. Kalau hadis fi'li itu masih merupakan respon sahabat, bisa benar, bisa salah, namanya merespon, walaupun dengan amanah, dengan jujur, dengan kredibel. Tapi manusia bisa saja hilang di dalam merespon tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau hadis qauli, kita yakin bahwa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Lalu kanjeng Nabi, sholatul mar'ati, sholatnya seorang wanita fi baitiha, di rumahnya, afdal, itu lebih utama, min, dibanding sholatnya dia fi hujratiha, dibanding sholatnya dia di kamarnya. Wa sholatuha, dan sholatnya wanita fi mahdahiha, tempat yang paling nyelempit. Ada lokasi rumah itu, ada balik, ada kamar tamu, nanti ada kamar tidur, tapi nanti bukan mustahil ada kamar yang paling ke dalam. Afdalu, lebih afdal, lebih utama, min sholatiha, dibanding sholatnya fi baitiha, di rumahnya. Kalau itu aja kondisinya, kira-kira dibanding di masjid lebih baik mana? Lebih baik di rumah. Di rumah yang sebelah mana? Yang paling apa? Itu ada pesan murah. Wanita itu aurat, maka makin dia ke dalam, mudah-mudahan makin afdal, makin utama. Kalau sholat sunnah, baik laki-laki maupun perempuan tentunya
Apalagi tahiyatul masjid tidak mungkin di rumah, tentu di masjid. Jangan jadikan rumahmu kayak kuburan, sepi. Maka ayo kita makmurkan rumah kita dengan baca Al-Quran, dengan memperbanyak sholat tambah sunnah. Itu pesan moralnya begitu. Sehingga ketika di Masjid Nabawi saya dengar ada ceramah, ungkapan ini disampaikan oleh Rasul di Masjid Nabawi, masjid yang mulia, yang Masya Allah. Itu saja diberi bimbingan oleh Rasul, sebaik-baik sholat wanita dikerjakan di rumah. Kalau perlu jangan di rumahnya, di kamarnya. Kalau perlu jangan di kamarnya, di bilik yang paling belakang, sehingga tidak kelihatan orang. Nanti kalau ke masjid jadi tontonan orang, omane ayu, kalau nah masjid ukuran Masya Allah, siapa sih nggak ingin delok? Itu cerita. Apalagi kalau Rasul menyampaikan di masjid kita ini citra harmoni, kira-kira lebih baik di masjid atau di rumah? Di rumah. Hadisnya Masya Allah dikeluarkan Hakim nomor 757, dikeluarkan Ibnu Huzaimah nomor urut 1690, dikeluarkan Abu Dawud nomor urut 570, dikeluarkan oleh Baihaqi nomor urut 5104. Kebiasaan saya begitu, tidak mengambil dari satu referensi, dari berbagai referensi. Siapa tahu nanti ada tambahan redaksi, nanti dengan menambah ziyadatul istiqomah itu informasi Rasul lebih lengkap. Kalau informasinya, datanya lebih lengkap, analisanya lebih tajam, analisanya lebih valid atau lebih akurat. Itu ceritanya. Maka jangan kaget muncul doktrin, kalau sebaik-baik sholat wanita di rumah, kira-kira dibanding kumpul di masjid untuk ngaji, lebih baik di masjid atau di rumah? Di rumah. Untuk sholat saja sebaiknya di rumah, apalagi kumpul ke masjid hanya untuk ngaji. Biar pengajiannya itu terjadi. Ibu komandan telepon saya, Ustaz, ngaji selama ini mulia Ustaz. Loh, kok bisa mulia? Karena ada mubalik kita yang mengingatkan, sebaik-baik sholat wanita aja di rumah, ngapain datang ke masjid hanya untuk ngaji, apalagi untuk arisan. Itu ceritanya ya Ustaz. Terus maunya apa Bu? Gimana ibu-ibu itu maunya lagi? Oh gitu. Kalau gitu diundang aja, jangan di masjid Bu, di rumah. Oleh ngaji rumah ya. Karena rumah dan yang undang berani sampai tidak datang. Nah, itu ceritanya.
Istrinya mau keluar kemana? Shopping. Wah, baik-baik sholat aja di rumah. Nah kok waktu shopping? Wes ngomai bapak aja sing shopping. Itu ceritanya. Jadi dianggap wanita itu memang bapaknya di mana? Di rumah. Nggak boleh kerja. Baik-baik sholat aja di rumah, maka kerja di rumah. Lebih baik mana keluar rumah untuk sholat dengan kerja? Lebih baik mana? Nah, itu dikirim dengan pola pikir seperti ya keluar dari perbankan. Saya enggak kerja lagi, Ustaz. Ya enggak apa-apa. Nah, semoga suaminya bisa memberi nafkah. Baguslah. Merenung suaminya tidak mampu memberi nafkah selama ini. Income keluarga justru dari istrinya. Ngapain kira-kira? Itu terjadi di Masjid Surabaya itu. Ada keluhan ibu seperti ini. Ya gara-gara hadis ini. Sebaik-baik sholat wanita saja, ini sholat fardu, bukan sholat sunnah, dikerjakan di rumah. Disampaikan oleh Rasul di masjid yang mulia, di Masjid Nabawi. Apalagi bukan di Masjid Nabawi. Alhamdulillah ketemu dengan orangnya gitu. Karena ucapan beliau ini jadi fatwa, dianggap sudah paling benar. Jadi tuntunan umat itu bahayanya ungkapan orang alim. Karena syariat itu muncul karena 3 hal. 1, istinbat hukum dari Quran dan hadis. Muncul syariat. Yang kedua, dari penglihatan, dari ru'yah, melihat orang mencuri, muncul syariat potong tangan. Melihat orang zina sudah muson, untuk syariat lahir syariat rojam. Lihat hilal, dampak syariatnya mulai puasa. Begitu. Nah yang ketiga, ini yang paling berat, dari lisan manusia. Mereka yang punya otoritas mengeluarkan fatwa. Itu paling susah kalau dianggap saya ini orang pintar. Kalau saya sudah dianggap orang pintar, dianggap semua tutur kata saya ini cermin syariat. Na'udzubillah min. Imam Malik menggunakan qauluna wa af'aluna rudda wa rudda ila qaul sahib hadzal maqam. Fatwa kami, perilaku kami harus ditolak dan ditolak, jangan diikuti, kecuali yang menyampaikan penghuni makam ini menunjuk makamnya Rasulullah. Karena kita manusia itu tempatnya hilang, tempatnya lupa, tempatnya salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Maka doa saya mudah-mudahan tidak semua yang saya katakan dianggap sebuah kebenaran. Tugas kami balik beliau amni walau ayat. Bisa saja Bapak Ibu yang mendengarkan itu lebih fakih, lebih ngerti dalam. Nanti kalau keliru, biar diingatkan oleh jamaahnya. Kalau gitu, kalau Ustaz diingatkan jamaah boleh apa tidak?
wajib. Imam aja salah diingatkan, apalagi mubalik. Terus ceritanya, kenapa saya mohon kalau ada nggak cocok, angkat tangan, interupsi. Aja dipikir dewi mari ngono, mari ngaji ngerun gak cocok gak belum. Gak cocok maka ngomong. Kalau nggak cocok, mana yang nggak cocok? Ayo kita diskusikan. Itu ceritanya. Itu belum nanti kalau didengar lebih. Nanti kalau wanita ini pergi ke masjid, apalagi bawa anak, ribut anaknya. Anaknya melayu, rono-rene, bahkan diikat di kakinya. Nggak ngeliat itu gimana, ngeliat itu lucu. Apa tidak lebih baik wanita itu di rumahnya, dilarang? Endingnya, kesimpulannya sesuai dengan hadis, sebaik-baik sholat wanita dikerjakan di mana? Di rumah. Sholat fardu atau sholat sunnah ini? Sholat fardu. Kesimpulannya begitu. Ini yang saya katakan kajian hadis yang masih parsial, belum komprehensif. Emang kalau ngaji hadisnya kayak begini, kasihan umatnya nanti. Para wanita sudah nggak mau lagi kerja, semuanya mengandalkan suami. Iya, kalau suaminya kayak Rasul, betul-betul pengayom keluarga, memberikan nafkah yang lebih cukup. Itu cerita. Mari kita analisa lebih lanjut. Kalau Rasul bilang sebaik-baik sholat wanita, itu berkonotasi wajib atau tidak? Harus atau tidak? Dan misalnya saya kasih contoh, hari Jumat itu hari yang paling utama. Kira-kira hari Senin tidak utama? Enggak, tetap utama. Cuma dibanding Jumat ada nilai tambah. Biar tidak ada ingat bahwa sholat di rumah itu, di luar rumah itu tidak baik. Jangan. Tetap baik sholat di masjid. Ada misalnya Ramadan adalah bulan yang paling utama. Kira-kira Syawal utama atau enggak utama? Utama. Ini baru analisa bahasa. Maka ketika wanita datang ke masjid, baik atau tidak? Baik. Siapa yang berani mengatakan tidak? Kalau di rumah itu ada nilai tambah. Itu dari suatu sisi. Kenapa dari sisi? Dilihat dong, ketika hadis ini sampai kepada kita, ini yang sering tidak mau berpikir begini. Alasannya zina, enggak, karena didukung oleh fakta, sejarah, sa'rul murud. Bayangkan, jangankan wanita pergi ke masjid, pergi kemana-mana aja awalnya harus dimaklumi. Jangankan pergi ke masjid, keluar rumah saja harus dimaklumi. Kondisi memang
sangat bahaya bagi wanita. Itu periode awal muncullah teks tidak boleh wanita bepergian walaupun 3 hari tanpa didampingi mahram. Tidak boleh bepergian walaupun 2 hari kecuali didampingi mahram. Tidak boleh pergi walaupun hanya sekian mil kecuali didampingi mahram. Klimaknya keluar rumah saja tidak boleh kecuali didampingi oleh mahram. Kondisi yang membuat itu, wanita kalau keluar tidak didampingi mahram, itu dipersepsikan wanita di Bendara Baru jam 1 malam siap diapakan? Siap dimakan. Loh iya. Maka hati-hati ibu-ibu yang pergi haji, pergi umrah, mindset seperti itu masih ada. Maka jangan kita coba pergi ke masjid sendirian. Boleh berdua, bertiga, makin banyak makin bagus. Itu pelajaran dari sejarah. Alhamdulillah Rasul membina masyarakat. Akhirnya ditemukan hadis wanita sudah banyak keluyuran sendirian. Tidak apa kok. Ada buktinya Ustaz? Banyak. Contohnya Ustaz, malam hari Aisyah itu punya jatah bersama Rasul. Gerabak-gerabak gak ketemu, mulai curiga. Jangan-jangan selingkuh nambah benom. Dikejar ke rumah benomnya itu. Kok gak ada tanda-tanda ya di rumahnya? Balik mana? Gerabak-gerabak, ternyata suaminya sedang sujud. Allah sendirian di malam hari. Jangan dikira Rasul tidak tahu. Tidak mungkin Rasul tidak tahu. Malam-malam salah seorang istrinya Rasul datang sendirian ke rumah Rasul, nemui Rasul. Nah kok Rasul berduaan? Ada 2 orang Ansar melintasi, ngicik. Dipanggil oleh Rasul, kemana kalian? Tahu siapa wanita ini? Masya Allah, ternyata istrinya sendiri. Itu asbabul wurud. Syaitan itu yajri majrurnya. Ummu Salamah suaminya wafat, malam hari didatangi makamnya, ditangisi jenazahnya, dilintasi oleh Rasul, dinasehati oleh Rasul, isbiri, sudah sabarlah, sendirian. Jadi pada setelah pembinaan Islam sedemikian rupa, kondisi sudah berubah, sehingga banyak wanita sudah berangkat ke sana kemari secara sendiri. Dan termasuk Aisyah, dia sebenarnya belum tidur, dikira suaminya oleh Rasul sudah tidur, keluar Rasul, diikuti gitu. Melayang kaki tinta paling kerosoknya tamu gitu. Begitu keluar, tidak ke tempat lain, mulai bergegas Aisyah pulang. Diketahui tidak oleh Rasul, diketahui. Itu yang membuat Rasul, malam ini saya disuruh Jibril ke Baqi untuk mendoakan mereka. Maka Aisyah tanya,
Kalau saya ziarah kubur, apa yang saya ucapkan ya Rasul? Kalau gitu wanita boleh tidak ziarah kubur? Ya Allah, hati seperti ini tidak pernah dibahas. Yang dibahas hanya seakan-akan larangan saja wanita itu untuk ziarah kubur. Tapi hadis pembulian ini tidak pernah dibahas. Itu bahaya. Saya khawatir ini pola Yahudi. Yu'minu bibadil kita wa yakfuruna bibadil. Tidak boleh, harus transparan. Itu ceritanya. Maka kalau ada kejadian di masyarakat seperti itu, saya tidak kaget. Karena sudah ada yang keluarkan fatwa seperti ini. Coba sekarang kita lanjutkan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Bukan Ibnu Umar, Wa'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawlin dawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u, janganlah kalian menghalang-halangi, janganlah kalian menahan, janganlah kalian itu melarang nisa'akum, para wanita kalian, entah putrinya, entah istrinya, al-masajid, untuk pergi ke masjid. Kalau gitu berdasarkan hadis ini wanita boleh tidak ke masjid? Baik atau tidak? Berani ngomong tidak baik? Itu masalahnya. Datang ke masjid untuk apa? Ya macam-macam. Bisa untuk sholat, bisa untuk belajar, bisa untuk ngaji. Apalagi ustazah punya kerjaan bimbing anak. Itu ceritanya. Tidak boleh laki-laki ini menahan perempuan untuk pergi ke masjid. Hajatnya macam-macam. Entah hajat ngajari anak, entah hajat ingin sholat jamaah, entah hajatnya itu untuk belajar. Karena dulu masjid itu ya tempat belajar. Hadis ini dikeluarkan Hakim nomor urut 755, Ibnu Huzaimah nomor urut 1684, Abu Dawud nomor urut 567, Ahmad nomor urut 5471. Berangkat dari sini, kira-kira kalau ada seorang wanita pergi dari rumah untuk sholat jamaah, izin kepada suaminya, boleh apa tidak? Kenapa tidak boleh? Bisa saja ini kondisi sudah aman. Saya ingin tanya ibu-ibu, dari sini makrumnya siapa? Sepeda motor, nggak perlu makrum Ustaz, alhamdulillah aman. Nanti kira-kira sampai di rumah aman nggak mungkin? Jangan-jangan dimakan bondet. Misalnya begitu. Jadi yang mengukur, yang menakar, sebaiknya wanita itu ke masjid atau bukan, itu bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Saya wanita, kalau di rumah Ustaz, sholat itu tidak bisa khusyuk. Kenapa? Ya itu sambungnya gak enak, itu keluhan ibu. Tapi
masjid Ustaz, merasa enak sekali. Bisa tahiyatul masjid, bisa qobliyah, bisa ba'diyah. Di rumah itu hampir tidak pernah qobliyah, tidak pernah ba'diyah, tidak pernah apalagi tahiyatul masjid. Tapi ingat Ibu, wanita itu sumber fitnah. Saya ini menjaga diri Ustaz. Nanti saya pergi ke masjid, tidak neko-neko. Saya tidak buka aurat saya. Dan dari nanti ke masjid ketemu teman-teman tidak ngobrol. Kan fitrah wanita, kalau ketemu itu mesti ngobrol. Lain dengan bapaknya anak-anak, tambah nemen. Loh, kalau kondisinya seperti itu kan lebih baik di rumah, full pahala dari Allah. Dan nanti ke masjid buka aurat, dosanya berapa? Kumpul ngerumpi, dosanya berapa? Saya wanita menangkar dirinya sendiri. Dan saya ke masjid itu ingin betul nanti dengan pengajian bisa sholat jamaah yang kata Rasul, sholat jamaah itu pahalanya Masya Allah 27 kelipatan, ada riwayat 25 kelipatan. Mudah-mudahan dengan pandai menjaga diri dan ingin menggapai pahala yang terbanyak, satu langkahnya menuju masjid bisa menambah satu kebaikan, dan langkah berikutnya bisa menghapus dosa, bisa mengangkat derajat. Waduh, luar biasa. Jadi bukan orang lain yang menghukumi, tetapi dirinya sendiri. Saya punya anak Ustaz, anak saya masih kecil, tidak apa dibawa ke masjid, tidak apa-apa, nanti ribut. Ya namanya anak itu kodratnya mesti ribut. Kalau ada anak tidak ribut, wah itu perlu dicurigai. Jangan-jangan anak ini nanti usia 4 tahun besok ngomong. Itu kodratnya anak. Rasul dulu waktu ngimani bahwa cucunya kok usianya baru berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun. Kalau gitu boleh enggak Bapak Ibu membawa anak ke masjid? Boleh enggak? Boleh. Ada masjid, ada pengumumannya, anak di bawah usia 3 tahun tidak boleh dibawa ke masjid. Ada. Jamaah curhat, ustadzanya curhat. Biasanya anak-anak legal itu, Ustaz, saya bawa ke masjid ini biar mereka terbiasa pergi ke masjid. Nanti di masjid ya kita adakan entah kegiatan namanya anak-anak, setidaknya hafalan Al-Fatihah, surat-surat pendek, begitu. Sekarang tidak bisa Ustaz. Kenapa tidak bisa Bu? Nah, kan ada pengumuman anak di bawah usia 3 tahun tidak boleh dibawa ke masjid. Ada lagi jamaah curhat, Ustaz saya sudah lama tidak ikut ngaji sampean. Kenapa? Anak saya kan masih kecil, belum 3 tahun. Iya, kenapa? Nah, kalau ditinggal di rumah kan tidak mungkin, harus dibawa. Nah, kalau dibawa ada pengumuman tidak boleh bawa anak kurang dari 3 tahun, sehingga saya tidak bisa kesini lagi. Coba tulisan itu apa?
seperti ini, apa tidak dosa? Baik, saya sampaikan kepada takmir, saya sampaikan kepada takmir, ngamuk takmir, aneh, diberi masukan dan terima kasih, ngamuk. Saya sudah terbiasa diamuk orang gitu. Ini masjid sudah suci, kita kasih hamba. Nanti kalau anak dibawa masuk kencing, gimana itu? Ngono ya Pak. Bikin aku kasih ngamuk. Ya saya bilang, kalau memang pemikiran gitu, nggak usah dikasih hamba. Kalau harus menghalangi anak tidak boleh masuk ke masjid. Besok tak usah diskusi tambah ramai. Diganti pengumumannya, anak di bawah usia 5 tahun pun tambah gede. Gak mengerti apa semua muntah mulai. Saya bawakan adanya bagaimana dulu seorang ibu datang ke masjid membawa anak, anaknya menangis. Akhirnya Rasul yang tahu diri, bacaannya tidak jadi diperpanjang, bukan orang tuanya yang disalahkan, apalagi nyalakan bagaimana Rasul membawa cucunya yang namanya Umaymah digendong, takbiratul ihram gendong, setelah gendong kalau mau ruku ditaruh dulu, kemudian iktidal sujud, kalau mau bangkit digendong lagi. Boleh tidak membawa anak kecil? Apalagi yang namanya Hasan dan Husain biasa dibawa, ternyata pas Rasul sujud naik di atas punggungnya, Rasul nggak bangkit-bangkit. Ada saudara kita yang nggak sadar, kok supir Rasul nggak bangun. Dia yang cerita, gara-gara Rasul punggungnya ada cucunya, Rasul nggak bangkit sampai cucunya tuh diketahui oleh Rasul, diketahui. Itu yang membuat Rasul teriak-teriak, amala yasha'atukum awla yasha'atukum idha rafa ra'sal qabla al-imam ayyaja'ala ra'sal ra'sal himar aw suratan himar. Dari sekian banyak hadis itu, boleh tidak anak dibawa ke masjid? Boleh. Nah kalau misalnya pipis, kan bisa divakum. Teknologi sudah maju. Kalau perlu, takmir menyiapkan pampers lah. Ini yang bawa anak, tolong suruh pakai pampers. Pipis nanti nggak sampai bikin kotor, kan bisa. Kenapa menghalangi anak ke masjid? Hanya karena pikiran manusia. Tuh saya sampaikan, kotor ya sudah. Tugas saya hanya menyampaikan. Gak diterima. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Selesai. Tugas menyampaikan sudah selesai. Masih ada karakter seperti itu, diingatkan dan terima kasih, malah bentak-bentak, emosi ya. Itu ceritanya. Masya Allah. Jadi itu gambarannya. Menurut kita mengganggu, syariat boleh kok. Maka kalau sudah syariat membolehkan, hentikan pemikiran ini demi tuntunan Rasulullah SAW. Dan salah bapaknya anak-anak, ibunya anak-anak, bawa bayinya ke masjid, tidak masalah. Siapa tahu
dengan ajak dibawa ke masjid, terbawa kebiasaan itu. Nanti kalau sudah dia mandiri, tidak perlu dibawa, datang sendiri. Wah, ini pendidikan yang luar biasa. Maka nanti dilihat ibu-ibu, kira-kira sebaiknya sampean itu lebih nikmat sholatnya di rumah atau di masjid. Itu yang menghubungi bukan orang lain tetapi dirinya sendiri. Kalau saya Ustaz, alhamdulillah aman, alhamdulillah selalu dimakromi oleh suami saya, alhamdulillah bisa ke masjid nikmat, apalagi berhasil lagi misalnya begitu. Apalagi habis itu ada tausiah, apalagi habis itu makan bersama, ada kira-kira. Nah, jasmani dapat, rohani dapat, silaturahim dapat. Kenapa masih ngotot? Sebaik-baik sholat wanita ada di rumah. Itu namanya kajian gratis masih parsial, belum komprehensif. Tak menginginkan ngaji hadis supaya komprehensif, sehingga pemahaman kita tidak terlalu jauh dari apa yang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat waktu ngaji gini, ibu-ibu jarang datang, maka saya bilang kepada takmir, libatkan untuk konsumsi. Waduh, Masya Allah, tambah-tambah pahala Ustaz gitu. Terus sekarang uangnya dari mana? Dari kami sendiri, bukan dari takmir. Boten. Masya Allah, kalau tidak dilibatkan, ya mereka kurang nikmat untuk datang pergi ke masjid. Itu kira-kira menjawab pertanyaan sebaiknya wanita itu sholat di rumah atau di masjid. Ada komentar mungkin, ada gugatan mungkin. Saya enggak setuju. Boleh. Monggo yang ingin berbagi ilmu. Monggo Bapak Ibu. Dan saya Ustaz. Monggo. Berdasarkan hadis yang tadi disampaikan sebagai dasar bagi mereka yang punya pemahaman bahwa sholat bagi perempuan itu lebih baik di rumah. Tetapi dasar-dasar yang kedua, wanita bisa keluar, bisa kemanapun, ini juga sudah ada dasarnya. Kemudian bagaimana ketika wanita itu sendiri keluar, memang nanti ada dasarnya, tetapi sang suami itu di rumah. Sang suami, jadi sang istri itu izin sholat jamaah ke masjid, izin suaminya, tapi suaminya di rumah, Suaminya di rumah jadi aja suami nggak sholat ini begitu caranya. Ayo suamiku, ayo ke masjid. Mestinya suami yang lebih berhak ke masjid. Aku paling jadi suami itu timbang anak ganggu. Lu gak apa-apa, jadi anak kerjanya ganggu. Jadi jangan disalahkan kalau anak itu ganggu. Memang kodratnya gitu. Itu bukan hanya nakal, Pak. Itu namanya anak kreatif. Ya tolonglah kita orang tua bisa lebih menjaga. Kalau di Kalimantan, Pak, katakanlah misalnya ada di LNG, itu anak-anak itu ditangani oleh remaja masjid. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang beranak langsung dibawa ke aula jauh dari masjid, Pak. Tapi
tapi masih bisa gabung pergi ke maghrib. Ruangnya luar biasa sana. Tapi heran ketika sholat mau ikut sholat. Itu disiasati begitu oleh anak-anak remaja masjid mereka. Sebab selagi sholat belum dimulai mesti ngomong Pak jadinya. Nah, dikasih cerita oleh mereka gitu. Begitu sudah komat, ayo kita sholat bersama. Mau ternyata. Jadi kalau perlu remaja masjidnya mengeluar seperti itu, tapi ada gedubur, rame ini gitu. Jadi mohon Bapak Ibu kalau ada anak nangis, anak rame, jangan disalahkan anaknya. Memang itu kodrat anak, namanya anak kreatif. Kalau bisa, dimana dipepet biar tidak kumpul sama temannya. Itu pun saya dinasihati, Ustaz, tuntunan itu anak-anak di belakang. Sejak kapan? Sampai pernah sholat di Masjidil Haram? Belum, pantas. Lepas dari sampean hilang sampean. Lu ini tinggi. Sejak kapan anak harus di belakang itu sejak kapan? Mau digendong oleh Rasul kok di belakang Rasul? Itu ceritanya. Dan seterusnya pertanyaan saya berikutnya, anak laki-laki di belakang, anak perempuan kalian gimana? Belakang perempuan? Oh, kalau dalam perempuan itu ceritanya Pak. Dengan anak untuk yang di belakang iman, tolong orang yang siap menggantikan posisi imam itu ada seperti ini yang tunjuk. Kenapa bukan mustahil imam halangan nanti dilanjutkan oleh yang belakangnya? Itu memang ada. Tapi anak di belakang mana tuntunannya itu? Itu ceritanya. Ya di sela-sela nanti kalau kambing mesti kunci-kunci ada di sela-sela sehingga menghindar sebagai orang tua yang diwanti-wanti, tolong nanti kalau sholat jangan ganggu orang lain, kasihan bapak nanti, sehingga anak itu ada rasa tanggung jawab. Ya maklum lah namanya anak begitu. Oh di sela-sela aja pindah ke konco nih, sikili biji jenenge anak pas loko diceweber konco mulai. Saya nyaksikan, tapi yang namanya sadar itu adalah karakter anak. Kira-kira begitu. Kalau terjadi gitu, tolong ibunya anak bilang, Bapak jangan di rumah, Bapak malah jadi makromnya. Mestinya begitu. Aneh, bapaknya yang di rumah malah ibunya yang ke masjid. Kira-kira begitu. Tapi kalau sang suami tidak mengizinkan Pak? Kalau tidak mengizinkan, dalil ini saya tunjukkan. Ayo wani sampai tidak mengizinkan. Sampai pakai pikiran, aku pakai hati, ayo dilihat mundur sama fotokopi gitu. Fotokopi macam-macam suami tunjukkan itu. Tidak boleh gitu. Dan ke masjid itu oleh Rasul ya dikasih untuk apa? Bebas, bisa untuk belajar, bisa untuk ngajar macam-macam. Di Masjid Nabawi banyak ibu yang membimbing anak-anak sana. Itu ceritanya, apalagi di Masjid Nabawi itu ibu-ibu dijadikan yang namanya pengatur shaf. Jadi nggak ada masjid itu apa ngatur
itu pakai apa kira-kira? Pakai Zoom. Itu ceritanya. Jadi sekali lagi yang menghalangi mereka ke masjid itu karena hadis yang pertama. Dan hadis yang pertama tidak menunjukkan keharusan. Gitu. Jadi sebaik-baik sholat wanita di rumah itu jangan dimaknai harus di rumah. Jangan. Katanya sebaik-baik. Berarti di rumah baik, di masjid juga baik. Cuma di rumah mudah-mudahan ada nilai tambah. Gitu. Itu dari hadisnya sendiri. Yaitu ada keluhan kami tidak boleh Ustaz kuliah itu. Kenapa tidak boleh? Dia berdasarkan hadis. Oh sebaik-baik sholat di rumah, ngapain kuliah? Ya Allah. Untungnya istrinya itu Masya Allah calon dokter. Dan suaminya model S1. Karena doktrin wanita tidak boleh keluar kecuali di mahram, istrinya balas doktrin. Naik gunung sambil sedang hindi. Ini aku ingin donor ini mahram. Jadi bodyguardnya kuliah itu diantarkan di mahram. Sampai saya tanya, mana mahram Anda itu? Di bawah Ustaz. Suruh naik. Di ruang kelas ini justru penting dimaklumi. Kenapa Ustaz? Kalau kamu tidak dimaklumi, dimakan dosen kapok. Justru bahaya itu ketika di ruang kelas nggak mau, ya sudah. Jadi itu ceritanya. Setelah datang ke tempat saya bilang, Anda sudah punya anak 2 putri Ustaz. Nah, yang satu kuliah di Surabaya, yang satu kuliah di Malang. Pertanyaan saya, lah putri Anda siapa yang mahramnya? Bingung. Bingung. Kan yang harus dimahrami bukan hanya istri, Pak. Semua wanita harus dimahram. Bingung. Kenapa bingung? Iya. Oh, itulah tidak pinter kamu tahu. Gimana Ustaz? Ya body itu ganti mutilasi jadi 3 gitu. Seperti kamu untuk istrimu, seperti kamu untuk putri pertama, dan seperti kamu untuk putri kedua. Kamu apa? Gara-gara dia sendiri yang mendoktrin wanita tidak boleh kemana-mana kecuali di mahram. Itu namanya senjata makan tua. Ada lagi mungkin pertanyaan? Oh, silakan. Berdasar hadis yang pertama itu, bagaimana cara perempuan bisa memperoleh derajat jamaah yang 27 itu? Dulu ada cara suami itu kalau sudah selesai jamaah pulang untuk mengimami keluarganya. Boleh nggak seperti itu, Pak? Boleh. Sholat fardu itu boleh dilaksanakan berkali-kali, nggak ada masalah. Yang pertama nanti menggugurkan kewajiban, yang kedua menambah pahala. Waktu kita selesai sholat berjamaah, datang kafilah, ditanya oleh Rasul, kalian sudah sholat? Belum. Apa kata Rasul kepada sahabat yang ikut jamaah? Siapa yang mau sedekah sholat? Imami mereka. Jadi walaupun sudah sholat fardu, boleh mengimami umat. Ya naik sholat boleh Ustaz. Nah, mulai pengen ya jamaah sama keluarganya, sama anak-anaknya, kayak Warqah. Nanti karena dia dianggap hafid,
ditunjuk oleh Rasul untuk jadi imam keluarga. Enggak jadi masalah. Imami putra-putranya, kalau perlu imami cucunya. Berdua aja sudah nilainya sholat jamaah. Bisa. Ada lagi? Cukup? Nah, kalau cukup saya akhiri. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.